Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama Muhsan Sampang Channel, yang mana pada kesempatan kali ini Muhsan akan mengupas kisah karomah Bujuk Samsudin Batu Ampar Pamekasan. Perlu diketahui juga bahwa nama Batu Ampar di Pulau Madura itu terdiri dari dua bagian, Bujuk Batu Ampar Sumeneb, Bujuk Batu Ampar Pamekasan. Yang ada di Sumeneb dinamakan Bujuk Batu Ampar Timur, sedangkan yang ada di Pamekasan itu dinamakan Bujuk Batu Ampar Barat. Dulu kedua Bujuk Batu Ampar ini adalah tempat yang paling keramat, dan kekeramatan itu sebenarnya tidak lepas dari keberadaan dua bujuk ini. Batu Ampar Timur nama Kiai Abdullah alias Bindara Bungso, sangat melegenda, dan beliau merupakan cikal bakal dinasti terakhir dari Keraton Sumeneb yang dikenal dengan para rajanya dan alim serta arif billah. Begitu juga Batu Ampar Barat nama Kiai Abu Samsudin alias Bujuk Latong tidak kalah melegenda. Dalam buku Manaqib Bujuk Batu Ampar yang bersumber pada Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi, Kiai Abu Samsudin adalah putra dari Kiai Abdul Rahman atau Basaniyah alias Bujuk Tompeng. Nama Abu Samsudin punya arti ayah dari Samsudin. Kiai Samsudin adalah putra sulung Bujuk Latong, sedangkan nama kecil Bujuk Latong ialah Kiai Suadi. Bujuk Tompeng, ayah dari Kiai Suadi atau Abu Samsudin, merupakan salah satu waliullah di Pulau Madura. Di buku Manaqib tersebut tertera nasab Bujuk Tompeng, yaitu Bujuk Tompeng bin Kiai Abdul Manan atau Bujuk Kosampih bin Syarif Husain atau Bujuk Banyu Sangkah bin Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Kiai Abdul Manan alias Bujuk Kosampih adalah yang pertama kali bermukim di Batu Ampar, Pamekasan, Madura. Disebut Bujuk Kosampih karena beliau bertirakat di pohon kosampih selama 40 tahun. Pohon kosampih, tempat tirakat beliau itu, terletak di atas bukit yang dikelilingi pohon bambu. Di dekat pohon tersebut ada sebuah sumur yang disebut Sumur Todung. Sumur inilah yang menjadi tempat keperluan beliau untuk minum dan berwudu. Todung ini berasal dari kata ekodungi yang berarti ditutupi. Konon sumur tersebut tertutup oleh batu yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah Kiai Abdul Manan atau Syekh Abdul Manan, tutup sumur tersebut bisa terbuka dengan sendirinya manakala diperlukan oleh beliau. Buah memang tidak jauh dari pohonnya jika ayah dan kakeknya ahli tirakat untuk membangun kesolehan. Begitu pula dengan Kiai Suadi Abu Samsudin. Pada usia remaja beliau berangkat ke Bukit Banyu Pilih untuk melakukan tirakat. Saat sampai di Bukit Banyu Pilih, Kiai Suadi mengalami kesulitan air untuk berwudu. Kemudian beliau turun untuk menuju sungai yang bernama Aing Nyono. Saat sampai di sungai, beliau menancapkan tongkatnya di sungai itu sembari berkata, "Wahai air, ikutlah denganku ke atas untuk membantuku dalam uzlah." Masya Allah. Atas izinnya, air sungai Aing Nyono mengikuti tongkat Kiai Suadi naik ke puncak Bukit Banyu Pilih. Sampai saat ini, keajaiban air yang mengalir dari sungai di kaki Bukit Banyu Pilih ke atas bukit masih tetap ada. Namun pada musim hujan, aliran air dari bawah ke atas bukit ditutup oleh penduduk, karena jika tidak ditutup akan terjadi banjir. Jika musim kemarau, air tidak mengalir. Dengan ritual khotmil Quran, air pun bisa mengalir lagi ke atas tanpa dorongan alat apapun.
Setelah 40 tahun melakukan uzlah di Bukit Petapaan atau Bukit Banyu Pilih, Syekh Suadi Abu Syamsuddin turun. Menurut riwayat salah satu sesepuh Batu Ampar, pada waktu turun terlihat lafaz Allah di dadanya yang bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Pernah seorang bertemu Kiai Suadi dan melihat lafaz Allah di dadanya. Karena mengalami rasa silau yang luar biasa, orang tersebut tidak tahan dan akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, sang wali pun gundah. Agar tidak ada korban lagi yang jatuh, beliau memutuskan menghindari dari pandangan orang lain. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, Kiai Suadi mendapatkan ilham agar menutupi sinar tersebut dengan celatong atau kotoran sapi. Itulah sebabnya beliau dijuluki Pucuk Latong. Pernah sekali Raja Pamekasan yang ingin menguji kewaliannya Pucuk Latong. Pasalnya, kala itu sang nata tanpa sepengetahuan Pucuk Latong dan para undangan di keraton waktu itu menyuguhkan masakan dari daging anjing. Sontak acara tersebut pun heboh. Begitu hendak disantap, makanan itu tiba-tiba berubah menjadi anjing yang hidup kembali. Akhirnya para undangan di keraton itu terheran-heran dengan karomah Syekh Syamsuddin. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kita harus memakan makanan yang halal dan baik, dan semoga kita bisa menghindari memakan barang-barang yang mengandung syubhat. Amin, amin ya robbal alamin. Batu Ampar. Dari rumah suasana. Bahagia, gembira. Pucuk Syamsuddin. Alhamdulillah lancar. Tujuan pertama sudah selesai, kita akan melanjutkan ke tujuan kedua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.